kecepatan rendah jangan gunakan gigi yang besar juga, ketika kecepatan tinggi jangan gunakan gigi yang kecil juga gitu kan. Kita bisa dengarkan suara mesinnya itu sendiri. Ngeng, 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 ngeng. Gua tutup visornya soalnya ini awan-awannya banyak debu gitu kan. Nah, halus kan, enak seperti itu ya. Jadi kesimpulannya gigi satu itu di angka sekitar 15 sampai 20, di atas 20 gitu itu harus gigi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana cara belajar motor kopling. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan khususnya untuk pemula ya. Nah, jadi ketika melaju itu kecepatan sekitaran 20 km per jam itu harus posisi gigi berapa? 40 km per jam harus posisi gigi berapa? Dan turun gigi itu kecepatan di posisi berapa? Dan ketika akan menyalip kita posisi di gigi berapa? Pertanyaannya banyak sekali seperti itu. Kita sekarang akan praktekkan ya. Nah, jadi untuk awalan ya, ketika melaju itu harus posisi dalam keadaan gigi satu ya. Nah, jadi untuk awalnya kan netral dulu nih. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, N hijau ya, itu netral. Oke, nyala ya. Nah, kita starter dulu. Nah, untuk awalan itu harus gunakan gigi yang kecil, yaitu gigi 1. Jangan gigi 2, 3, 4. Jangan. Jadi harus gigi 1 ya untuk awalan. Oke, ini posisi gigi 1 nih. Nah, biasanya kalau sepeda motor itu ya, ada yang tampil giginya itu di bagian indikator gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada juga yang tidak. Nah, seperti motor gua itu tidak ada giginya. Jadi ini posisi dalam keadaan gigi 1 ya, tapi tidak terlihat di indikatornya. Oke. Kemudian ketika kita akan melaju ya, melaju kan lepaskan kopling secara perlahan dan tentunya tarik gasnya dan suara mesin akan naik dan kecepatan juga akan naik. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Ini ada RPM. Nah, RPM. Jadi ketika kita tarik nih gasnya, nah RPM ini naik ya. Nah, jadi ketika motor mengaung tuh 4000 itu harus naik gigi seperti itu kawan-kawan ya. Ini posisi gigi 1 nih. Oke, kita melaju ya. Nah, ini angka di 2000. Oke, kecepatan di kurang dari 20 km per jam di RPM 5000. Suara mesin ini di gigi 1 udah mengaung. Ini harus naik gigi ya. Alangkah baiknya sebenarnya sih jangan sampai mengaung seperti ini ya. Ya, posnya harus di angka 4000. Nah, di 4000 seperti ini ya. Nah, suara mesin seperti ini naik gigi ke gigi 2. Oke, naik gigi 2 dan ketika kita naik pastinya RPM itu turun. Suara mesin itu nggak mengaung lagi, jadi nggak ngap lagi. Oke, tarik lagi gasnya. Ketika kita tarik gasnya, pastinya RPM akan naik lagi dan kecepatan akan naik. Suara mesin makin mengaung lagi karena RPM-nya tuh di angka 5000 sekarang ya. Berarti harus naik ke gigi 3. Naik gigi 3 lagi. RPM turun lagi. Tarik lagi gasnya. Oke. Nah, kalau memang kita posisi di gigi 3 terus, nggak apa-apa. Asalkan kecepatan ya bisa kita dengarkan ngap atau tidak. Jadi kalau motor ngap suara mesinnya itu, jadi itu pingin naik gigi. Oke. Nah, ini berarti di gigi 3 itu di angka 40 km per jam ya kecepatannya itu. Nah, kalau di gigi 2 berapa sih Gan maksimalnya? Nah, kecepatannya. Nah, kurang lebih di angka di gigi 2 ya. Ini gigi 2. Gigi 2 itu di angka 25 km per jam normalnya itu. Oke, kita naik lagi ke gigi 3 ya. Oke, normalnya di angka kecepatan 40 km per jam. Nah, 40 km per jam RPM udah mulai naik di angka 5000 tuh. Itu harus naik gigi, yaitu ke gigi 4. Oke, gigi 4. Nah, jadi di angka 40 km per jam ke atas itu posisi harus di gigi 4 enaknya nih, normalnya seperti itu kawan-kawan ya. Nah, oke. Kalau memang kecepatan kita nggak bakalan naik lagi ya, udah cukup aja di gigi 4. Oke. Kalau kita mau naik kecepatan lagi, kita tarik dulu gasnya. Ini kan gigi 4, jangan dulu naik giginya. Nah, udah ngap tuh.
Nah baru kita naik gigi. Oke. Nah jadi suara mesin tuh nggak ngap, jadi nggak gitu. Jadi terdengar halus terus gitu, senyap kayak gitu kawan-kawan ya. Nah kemudian ketika kecepatan tinggi nih, kita juga jangan sekaligus untuk menurunkan gigi sekaligus ya. Nantinya apa? Nantinya tersendat. Nah ini gigi 5 nih, kecepatan di angka 60 ya. 60 kita turunkan ke gigi 4. Nah apalagi ke gigi 3. Nah jadi alangkah baiknya turunkan satu persatu ya giginya itu. Jadi jangan sekaligus. Apalagi ketika kecepatan tinggi nih, kecepatan tinggi kita langsung turunkan ke gigi 2. Itu nantinya langsung apa ya, menahan laju si roda belakang itu sendiri. Seperti ini ya, kita coba contohkan. Ini gigi 5, kita turun ke gigi 2, lepaskan kopling nih. Jadi nggak halus. Jadi terdengar tuh waduh nggak enak banget gitu kan. Alangkah baiknya halus, turun gigi juga seperti itu, jadi halus, enak banget lah kita dengarkannya itu ya kawan-kawan ya. Oke. Nah ini posisi gua coba di gigi 5. Nah gigi 5 kecepatan rendah nih. Ketika kecepatan rendah juga ya, itu posisi harus jangan gigi yang besar, jadi harus gigi yang kecil. Ini gue coba ini posisi di 20 km per jam nih. Ini giginya tuh gigi 5 nih, besar banget. Nah oke, di bawah 20 km per jam. Nah ini laju si motornya tuh nggak halus banget, jadi gejeg, si rantai itu goyang-goyang seperti itu ya. Terus si laju motor itu nggak halus, jadi jeg. Nah itu harus turun gigi ya, harus turun gigi. Nah biasanya kalau gigi besar kecepatan rendah, ketika kita tarik nih gasnya itu ngempos, jadi nggak berisi, jadi harus turunkan gigi ya, jadi turunkan gigi. Nah oke, tarik lagi gasnya nih. Oke tuh, oke naik gigi lagi. Jadi kita bisa dengarkan suara mesinnya. Jadi kalau kita itu main game ya, jadi jadi jangan sampai suara mesin itu bebatan cek orang Sunda namanya. Nah jadi terdengar harus ringan seperti itu ya ketika kita melaju itu di jalanan seperti itu kawan-kawan ya. Nah oke, ini gigi 3 naik ke gigi 4. Oke, alangkah baiknya RPM itu di bawah 4000 terus, jadi terdengar halus, suara mesin tuh nggak kasar, nggak bising gitu kawan-kawan ya. Nah kalau ada lampu merah kita harus turunkan gigi, lepaskan gas, tekan kopling full, turunkan gigi. Nah kalau berhenti tuh harus gigi 1. Untuk maju kembali yaitu ke gigi 1 ya untuk awalannya. Kalau memang lama nih kita netralkan saja, jadi kita nggak usah untuk menekan kopling, jadi enjoy aja sepertinya. Nah kalau lampunya itu warna kuning, baru kita tekan kopling, baru masukkan ke gigi 1 seperti itu ya. Kuning masukkan gigi 1, lepaskan kopling secara perlahan dan gas. Nah ini suara mesin nih, naik gigi 2, tuh bisa tampil ya kecepatannya. 3, ini gigi 3 di kecepatan 40. Udah ngap nih, RPM di 5000 dan suara mesin itu naik gigi lagi. Engine brake-nya juga harus halus ya, jadi jangan kasar. Oke. Turun ke gigi. Nah kalau mau nyalip nih kita turun ke gigi ya. Ini kan di gigi 4, gigi 3 nih, kita turunkan gigi 2 biar berisi. Nah kalau mau nyalip itu jangan gigi 5, jadi ketika kita tarik gasnya itu ngempos, jadi nggak ada tenaganya. Nah apalagi di tanjakan ya, itu harus gigi yang kecil. Turun ke gigi lagi. Oke, jaga jarak. Ini gigi 1 nih. Gigi 2 ya, gigi 3 di angka 40. Jadi jangan patokan
terus ke kilometer, sebenarnya jangan patokan ke kecepatan terus. Jadi suara mesin, jadi setiap mesin itu ada napasnya itu yang panjang ada yang pendek. G4 ngeng. Jadi ketika kecepatan rendah jangan gunakan gigi yang besar juga, ketika kecepatan tinggi jangan gunakan gigi yang kecil juga gitu kan. Kita bisa dengarkan suara mesinnya itu sendiri. Ngeng, 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 ngeng. Gua tutup visornya soalnya ini awan-awannya banyak debu gitu kan. Nah, halus kan, enak seperti itu ya. Jadi kesimpulannya gigi satu itu di angka sekitar 15 sampai 20, di atas 20 gitu itu harus gigi 2, di angka 30 gigi 3, di angka 40 ke atas ya gigi 4, gigi 5 di angka 50 ke atas, 6 di 70 ke atas. Seperti itu kawan-kawan ya. Dan patokannya ya kurang lebih seperti itu ya. Tapi biasanya gue suka dengarkan di bagian mesin, apalagi kalau berboncengan itu ketika kecepatan rendah juga terkadang karena bobot yang berat itu mengakibatkan mesin ngap seperti itu ya. Itu dia tutorialnya. Kalau ada pertanyaan kalian bisa komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.